Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sitompul Hertalentasari dengan NIM 1807874, Administrasi Pendidikan 2018, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip evaluasi program pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi program pendidikan. Sebelumnya, pengertian evaluasi menurut Alkin 1985 yaitu suatu aktivitas sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan program atau proyek yang dievaluasi. Pengertian program menurut KBBI yaitu rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Pengertian pendidikan menurut UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Menurut Mugyadi dalam Sujana 2006, menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya mengumpulkan informasi mengenai suatu program, kegiatan atau proyek. Informasi tersebut berguna untuk mengambil keputusan antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu kegiatan, atau menyebarluaskan gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan. Dapat disimpulkan, evaluasi program pendidikan yaitu suatu kegiatan yang mengumpulkan informasi dan menafsirkan kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambung serta sejauh mana tujuan dapat dicapai. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi program pendidikan. Menurut Wharton dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip Taib Nafis 2000 yaitu membuat kebijaksanaan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para peserta didik, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dari program pendidikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi program pendidikan. Pertama, komprehensif, bahwa evaluasi program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personal, material, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi jangan hanya ditunjukkan pada salah satu aspek saja. Misalkan, aspek personalnya jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan, dan kepala sekolahnya. Kedua, komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Sebagai contohnya yaitu dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar harus bekerja sama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pendidikan, diharapkan dapat mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi. Ketiga, yaitu continue. Evaluasi program pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Yang dimaksud di sini selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sebaliknya aktivitas yang kurang berhasil sebaiknya dicari jalan keluarnya. Yang keempat yaitu objektif. Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data atau fakta. Dari data dan fakta inilah dapat mengolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan, maka makin objektiflah evaluasi yang dilakukan. Sebagai contohnya yaitu, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar peserta didik, maka katakanlah bahwa guru ini sukses. Dan sebaliknya, apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar peserta didik, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Yang kelima yaitu berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, perlu juga adanya kriteria-kriteria tertentu.
Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat substansi program pendidikan. Keenam, yaitu fungsional. Hasil evaluasi program pendidikan tidak hanya dimaksud untuk membuat laporan kepada atasan saja, yang kemudian dipetieskan. Hasil evaluasi program pendidikan bersifat fungsional. Dengan demikian, evaluasi program pendidikan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya yaitu dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya yaitu hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. 7. Yaitu diagnostik. Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan apa yang dievaluasi, sehingga dapat diperbaiki. Oleh sebab itu, setiap hasil evaluasi program pendidikan harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasinya dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan atau kekurangan yang kemudian menjadi jalan pemecahan masalah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.